selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe buruan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gua Santin. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedetail-detailnya gaji Nusantara Sehat ini mulai dari D3 sampai dengan dokter umum. Sebenarnya gajinya ini bisa berubah setiap tahunnya, itu tergantung dari peraturan yang berlaku. Bisa saja nanti kalau gaji kita dalam tahun ini segini, nah juga akan ada bisa saja nanti tahun besok berubah atau bulan besoknya berubah. Itu nanti tergantung dari kebijakan pemerintah. Nah, untuk sekarang itu gaji saya pakai HP ya, soalnya saya nominal itu nggak hafal, jadi harus ada alat bantu gitu. Nah, ini gaji untuk tenaga kesehatan yang D3 kesehatan itu kita ada penghasilan pokoknya itu sekitar 2.520.000. Nah, itu adalah gaji pokoknya. Kemudian kita kan ada kriteria puskesmas daerah penugasan. Ada kriteria biasa, ada terpencil dan sangat terpencil. Nah, di sini kita menangnya itu di insentif. Nah, mungkin yang membedakan di sini itu adalah juga insentifnya. Kalau untuk kriteria puskesmas daerah biasa itu insentifnya sekitar 2.047.000. Jadi total yang kita terima itu per bulannya ini udah digabungkan dengan gaji pokok dan insentif itu sekitar 4.567.000. Biasanya segitu. Ini kayaknya kalau ini kayaknya belum dipotong BPJS sama NPWP. Nah, kalau untuk kategori biasa itu untuk tenaga D3 itu total keseluruhannya yaitu 4.567.000. Ini belum dipotong BPJS dan nomor pokok wajib pajak. Kemudian yang untuk D3-nya kriteria puskesmas terpencil itu insentifnya gaji pokoknya tetap sama 2.520.000. Insentifnya itu membedakan dengan biasa tadi di insentifnya. Nah, insentifnya itu sekitar 2.603.000. Berarti total yang diterima itu dari insentif sama gaji pokok itu per bulannya kita menerima 5.123.000. Ini belum dipotong BPJS dan NPWP. Kemudian kalau nggak salah sih belum dipotong NPWP sama BPJS gitu. Kemudian ada kriteria puskesmas sangat terpencil. Nah, untuk puskesmas yang sangat terpencil ini gaji pokoknya sama tadi 2.520.000. Insentifnya di sini kalau sangat terpencil itu 4.134.000. Nah, berarti yang membedakan memang di insentif. Gaji pokoknya itu sama, tapi membedakan itu adalah di insentif kategori biasa, kemudian terpencil dan sangat terpencil. Nah, tadi yang biasa itu kan sekitar 2 jutaan, yang terpencil 2.600.000, dan yang sangat terpencil ini insentifnya sampai 4 juta lebih loh teman-teman. Ini untuk NSI nih, Nusantara Sehat Individual ini ya. Kemudian total yang diterima itu kalau kita D3 ditempatkan di puskesmas sangat terpencil itu sebesar 6.654.000. Nah, kalau untuk S1 atau D4 itu sama ya, S1 untuk dan D4 itu gaji pokoknya 2.835.000. Nah, apabila dia ditempatkan di puskesmas biasa itu insentifnya 2.146.000 dan total yang diterimanya itu sebesar 4.981.000. Sedangkan kalau dia ditempatkan di daerah terpencil
terpencil itu insentifnya 3.894.000. Jadi total keseluruhan yang dia terima per bulannya itu 6.729.000, dan ini belum dipotong BPJS dan NPWP kalau nggak salah sih gitu. Kemudian kategori sangat terkecil ini untuk S1 dan D4 itu insentifnya 5.663.000. Jadi total yang diterimanya itu sekitar 8.498.000. Selanjutnya untuk tenaga profesi, ini bisa saja kayak kita perawat, habis itu kita ada nurse, pokoknya yang untuk nurse gitu ya. Gaji pokoknya itu 3.045.000, dan kalau ditempatkan di puskesmas biasa insentifnya itu sekitar 2.271.000. Nah, total penghasilannya selama sebulan yaitu 5.316.000. Sedangkan untuk kriteria puskesmas terpencil insentifnya itu 5 juta, dan total keseluruhan yang dia terima itu adalah 8 juta. Besar juga ya, 8 juta. Kemudian kategori sangat terpencil itu insentifnya 7.271.000. Nah, total yang diterima itu per bulannya adalah 10.316.000. Besar ya, itu per bulan 10 juta mau. Kemudian ini untuk dokter umum atau dokter gigi. Nah, untuk dokter umum gaji pokoknya itu sekitar 3.045.000 sama dengan S1 profesi tadi. Kemudian insentif yang diterima di daerah biasa itu 2.721.000. Jadi totalnya 5.766.000 itu di daerah biasa. Sedangkan kalau dia ditempatkan di daerah terpencil, insentif yang diterimanya itu 8.395.000, dan total keseluruhan yang dia terima adalah 11.440.000. Dan kalau dia ditempatkan di puskesmas yang sangat terpencil itu insentifnya saja 11.379.000. Nah, total keseluruhannya adalah 14.424.000. Nah, itu adalah rincian dari gaji Nusantara Sehat. Nah, sebenarnya gaji, kalau masalah gaji pokok kita itu sama kayak S1 nanti walaupun ditempatkan di daerah biasa, terpencil, perkotaan, dan sangat terpencil, itu untuk gaji pokoknya kita sama. Misal S1 2 juta gitu kan, D3 sekitar 800 gitu. Tapi yang membedakannya itu adalah insentif. Nah, di insentif inilah yang membedakan gaji S1-nya nanti. Misal S1 di sini di daerah biasa insentifnya 2 juta segini, tapi di daerah terpencil insentifnya 28 gitu. Jadi itulah perbedaan-perbedaan dari gaji Nusantara Sehat. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin gini, teman-teman mau ngambil di daerah yang sangat terpencil itu, makanya teman-teman penasaran nanti kalau saya ambil di daerah terpencil apakah mencukupi gaji saya untuk kebutuhan dan kehidupan di daerah tersebut selama sebulan gitu. Jadi supaya teman-teman tidak ragu, nanti segitulah rank gaji kita sebagai Nusantara Sehat. Nah, dan kalau saya sendiri sih untuk kehidupan sebulan itu, kalau karena kita masih sendiri ya alhamdulillah cukup saja gitu. Bahkan kita juga bisa untuk mengirim ke kedua orang tua kita pulang kampung gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung di Nusantara Sehat, nah kami harap ini memang bukan karena gajinya, tetapi karena keinginan teman-teman itu untuk mengabdi di daerah ini,
pedesaan, kepulauan terpencil gitu. Soalnya itu adalah carilah pengalaman kita sebanyak mungkin. Dan rasanya kalau kita ditempatkan di daerah terpencil itu, masyarakat itu lebih membutuhkan kita, dia lebih menghargai kita sebagai tenaga kesehatan, dan memang kelihatannya di sini mereka memang membutuhkan tenaga kesehatan. Sekian, next time kita lanjut kembali.